Be phenomenal every day. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang laporan keuangannya setelah saya pelajari itu penuh dengan jebakan ya. Dan saya yakin banyak sekali retail itu yang pada nyangkut berjamaah di emiten ini, yaitu PBRX. Kalau kita lihat dari sahamnya sendiri, dia sempat ada di 300-an ya. Sempat sebelum pandemi ini 300-an, naik ke 500, dan sekarang harganya tinggal 15 ya. Nah, kalau kita lihat dari RTI juga, pemegang sahamnya di per 31 Mei ini ada 16.000 ekor ya. 16.000 ekor investor yang ya bisa dibilang nyangkut parah. Kalau mereka beli sebelum pandemi di 300-an, sekarang tinggal 15, berarti portfolio untuk saham PBRX-nya itu hanya tinggal 5%. Dan saya rasa mungkin banyak yang terkena jebakan di PBRX ini karena mereka melihat secara laporan keuangannya tapi tidak secara utuh. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini akan saya bahas ya, karena saya ingin supaya teman-teman semua juga bisa menganalisa laporan keuangan secara utuh agar terhindar ya dari resiko-resiko seperti ini. Kalau kita buka income statement-nya atau laba ruginya, kalau teman-teman melihat ya secara pendapatan, 2016 dia 6 triliun, 2017 naik ke 7 triliun, 2018 naik ke 8 triliun, 2019 naik ke 9 triliun. Wah, ini oke ya, secara pendapatannya dia terus naik. Kemudian kalau kita lihat secara labanya, dari 100 miliar, 106, 235, 237, 260, dia juga naik ya. Kalau kita lihat sebelumnya pun labanya juga mengalami kenaikan. Ini ya, dari 36 miliar, 72, 90, 120, 120, kemudian sampai pada terakhirnya di 200-an miliar. Nah, kalau kita hanya melihat dari income statement, laba ruginya, wah ini revenue-nya naik, labanya juga naik. Wah, ini bagus perusahaannya. Nah, teman-teman harus ingat ya, bahwa perusahaan itu jantungnya itu bukan di laba rugi. Tetapi apakah perusahaan yang cetak laba itu selalu menghasilkan cash? Nah, itu belum tentu, teman-teman. Itu makanya kita juga harus melihat faktor kedua, yaitu dari arus kas atau cash flow-nya. Kalau kita lihat dari cash flow, yang penting kan di bagian aktivitas operasi. Cash flow aktivitas operasi ini berhubungan langsung dengan bisnisnya perusahaan kan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, total arus kas aktivitas operasi dia sering minus ya. Ini dari 2018 dia kan cetak laba terus tuh, tapi aktivitas cash flow operasinya dia minus. Minus 165, minus 260, minus 400, minus 40, ini plus sekali, terus berikutnya minus 428. Kalau kita tarik sebelumnya juga minus 291, minus 482, minus 371. Jadi perusahaan ini itu ada satu keanehan, dia cetak laba, tapi dia cash flow operasinya itu minus terus. Nah, itu adalah keanehan yang sangat fatal, yang teman-teman kalau nggak benar-benar perhatikan, sangat berbahaya. Jadi nggak ada artinya emiten cetak laba, tapi kalau dia nggak bisa cetak duit kan. Kita harus pelajari lebih detail. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, kalau dari cash flow-nya, ya ada beberapa kemungkinan ya. Mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama, memang model bisnisnya seperti itu. Artinya kalau misalkan perusahaan punya model bisnis, dia kasih piutang ke para klien-kliennya, dia boleh bayar mundur 6 bulan, setahun, ya tentu cash flow-nya akan terkuras kan. Nah, apakah emiten ini seperti itu? Kalau kita lihat ya, di sini let's say kita ambil contoh yang 2018 ya. Pendapatan 8,8 triliun. Penerimaan dari pelanggan 8,8 triliun. Oh, nggak ada masalah berarti secara utang piutangnya. 2019 juga pendapatannya 9,2 triliun, dia terima duitnya juga 9,1 triliun. Jadi nggak ada masalah. Kalau model bisnisnya mengharuskan piutang, biasanya pendapatannya 1 triliun, tapi penerimaan kas masuknya cuma 700-800 miliar. Nah, itu berarti secara model bisnis dia banyak piutangnya. Kalau banyak piutangnya, misal piutangnya sampai tidak terbayar, wah itu juga berbahaya. Faktor itu kita hilangkan ya, faktor masalah utang piutang kita hilangkan. Sekarang kita lihat yang kedua berikutnya. Yang 2018 saja ya saya kasih lihatnya. Penerimaan 8,8 triliun, dia pembayaran ke pemasok 7,2 triliun, pembayaran ke karyawan 1,4 triliun. Nah, jadi total pengeluaran untuk ke pemasok dan karyawannya sudah 8,7 triliun. Ini sudah hampir habis ya, antara penerimaan dari pelanggan hanya untuk bayar pemasok dan karyawan. Belum ditambah bayar-bayar lainnya seperti bayar bunga lah, ya pembayaran-pembayaran
yang lainnya nggak termasuk, ini sudah hampir habis. Nah, di tahun ke tahun itu selalu seperti itu dia. Terimanya 9,1 triliun, bayarnya ke pemasok dan karyawan 9,1. Terimanya 9,2 triliun, bayar ke pemasok dan karyawan 9,4. Malah minus ini, di bagian ininya saja sudah minus dia. Nah, akan kita cek lagi. Kok besar ya ternyata. Oke, kita cek yang pertama, pembayaran kepada karyawan. 1,4 triliun. Wajar nggak? Jadi jangan sampai kita menemukan perusahaan yang dia ngasih gaji ya, gaji direksinya itu setinggi langit ya. Oke, kita cek pertama pembayaran kepada karyawan. Kalau di laporan keuangan masuknya ke beban umum dan administrasi. Nah, di laporan keuangannya itu in US dollar ya. Kalau tadi di aplikasi Stopbit itu kan dirupiahkan, ini di dolar ya. Makanya penjualannya jadi 611 juta dolar. Kalau dikalikan kurs dolar ya, angkanya akan sama seperti tadi 2018 di 8,8 triliun. Nah, kita cek di bagian beban umum dan administrasi, dia 31 juta dolar. Nah, kalau 31 juta ini ya, kita kalikan. Ya, saya bikin bulat-bulat ya, biar gampang ya. Kalikan 16.000, berarti dia seharusnya 490 miliar untuk pembayaran gaji karyawannya. Tapi di sini pembayaran kepada karyawannya 1,4 triliun ya. Jadi ada selisih kurang lebih 1 triliunan. Nah, kalau dia beban gajinya itu 400-an miliar, tapi dia bayar ke karyawan 1 triliun, berarti ada pembayaran ke karyawan yang tidak termasuk beban gaji, yaitu pembayaran ke karyawan yang masuk di dalam HPP atau harga pokok penjualan atau COGS. Nah, itu kita bisa langsung korelasi ke sana. Makanya kita akan cek berikutnya di bagian HPP-nya atau COGS. Di laporan keuangan dijelaskan detail ya. Untuk COGS-nya di nomor 28 kalau saya nggak ingat. Nah, ini ya, beban pokok penjualan. Itu setiap perusahaan harus mencatatkan dari mana asal beban pokok penjualan. Yang tadi di bagian ini loh. Nah, ini loh, total beban pokok penjualan. Dia kan tulis 7,6 triliun 2018. Ini harus bisa dijelaskan dari mana angkanya. Yang pertama ini ya, dari awal bahan baku dia punya 28 juta dolar, kemudian dia beli bahan baku 396 ya, sehingga total persediaannya 425. Nah, dipakai 394 juta pada persediaan akhirnya tinggal 30 jutaan. Jadi pemakaian bahan bakunya 354. Nah, ini ada upah langsung. Ini yang pembayaran kepada karyawan yang masuk ke dalam beban pokok penjualan itu 85 juta. 85 jutaan kalau kita kalikan ya, 85 juta. Kalau kita kalikan misalkan kurs 16.000, itu sudah di atas 1 triliun. Nah, jadi ini kenapa kok dia pembayaran kepada karyawan besar banget 1,4 T, padahal beban gajinya di umum dan administrasi cuma 400 miliar ya. Oke lah, nggak ada masalah. Tapi yang aneh, nah kita kan sudah tahu bahwa pokok permasalahan adalah pembayaran ke pemasok dan ke karyawan. Makanya ini saya excelkan supaya lebih gampang ya. Jadi simpelnya seperti ini. Di income statement dia catat penjualannya 611 juta dolar. COGS-nya atau HPP beban pokoknya itu 530 juta dolar ya. Karena beban usahanya kecil, makanya saya cross check di beban ini upah langsungnya memang besar. Oke lah, ini sudah. Nah, berarti problemnya itu adalah di bahan bakunya dia. Untuk penjualan 611 juta, ya dia menggunakan ya pemakaian bahan baku itu 394 juta. Ya, jadi untuk penjualan 611 juta dolar, dia pemakaian bahan bakunya 394 juta. Tapi dia bayar kepada pemasoknya itu 499 juta ya. Padahal dia beli bahan baku kan 396, tapi dia bayar kepada pemasoknya 499 juta. Berarti perusahaan ini kita langsung bisa tahu dia build up inventory. Inventorinya naik terus ini. Kalau seperti ini cara mainnya dia. Nah, ini bisa kita cek di mana di bagian neraca aset ya. Di bagian aset, bagian persediaan. Nah, teman-teman cek ya, 2018 persediaannya 1,8 T, 2019 2,1 T, 2020 2,8 T, 2021 3,1, 2022 3,6. Jadi dari 2018 ke 2022 itu sudah double ya. Untuk inventorinya dia 1,8 jadi 3,6 triliun. Kalau kita melihat seperti ini sebenarnya secara bisnisnya juga agak aneh. Anehnya kenapa? Karena persediaan yang begitu banyak, kalau persediaan ini kan bisa rusak kan. Itu yang cukup berbahaya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia jualan kain ya,
Dia mengolah kain, nah kainnya kalau di gudang ini terlalu banyak, ada faktor risiko bisa rusak. Nah, bagi perusahaan pada umumnya biasanya persediaan ini dia tidak akan taruh terlalu besar, kecuali dia tahu bahwa ke depan omsetnya akan meledak ya, atau berlipat-lipat, sehingga dia butuh build up inventory yang gede-gedean. Kalau dia nggak ada hal itu, kalau omsetnya ya perlahan-lahan, growth-nya naik perlahan, dia tentu tidak akan build up inventory besar-besaran. Nah, karena kita tahu bahwa dia bayar ke pemasoknya jauh lebih besar ya daripada yang dibeli bahan bakunya, maka kita bisa tahu bahwa inventorinya terus nambah. Nah, mungkin dia juga ada bayar hutang ya. Karena selisihnya, dia bayar ke pemasok 499 miliar, ini ya, selisihnya antara dia beli bahan baku dan dia bayar ke pemasok, itu cukup besar, itu adalah 100 jutaan dolar. 100 juta dolar kalau kita kali 16.000 berarti sekitar 1,6 triliun ya, angka itu ya. Nah, untuk sekedar info juga untuk teman-teman ya, dalam suatu perusahaan ya, kita itu akan sangat susah. Mungkin bagi seorang auditor pun itu susah untuk mengecek persediaan di gudang. Misalkan kayak perusahaan ini mencatat bahwa ini saya punya persediaan 3,6 triliun ya. Kemudian auditor datang nih ke gudang. Dilihat gudangnya memang banyak tumpukan kainnya. Tapi bagaimana cara mengecek bahwa itu benar-benar 3,6 triliun? Nah, itu sangat susah ya. Menurut saya itu sangat susah. Nah, kadang kita juga sebagai investor harus mempunyai kewaspadaan ya. Karena persediaan ini juga bisa dibuat untuk memanipulasi ya. Misal ada perusahaan XYZ yang memang punya niat jahat, ya bikin manipulasi. Oh, saya supaya walaupun laba tapi cashnya itu supaya bisa digeruk, maka dia akan membuild up inventory-nya dengan cara dia seolah-olah beli dari pihak ketiga ya, seolah-olah beli inventory atau pulaan inventory dia pihak ketiga, padahal pihak ketiganya itu dia sendiri ya. Jadi uangnya dikeluarkan lewat pembelian inventory. Inventory-nya kelihatan besar, padahal di gudang sebenarnya tidak sebesar yang dicatatkan di buku. Nah, itu juga hal-hal yang teman-teman harus tahu ya untuk build up inventory. Kemudian saya juga melihat aksi korporasi yang dilakukan oleh si PBRX ya. Tahun 2011 dia right issue. Right issue kan dia keruk dana kan. Dia menghimpun dana. Kemudian dia melakukan stock split. Nah, dia juga bagi dividen guys. Tapi dividennya itu Rp1 ya. Jadi dia bagikan dividen Rp1 tahun 2012 ya. Kemudian dia right issue lagi. Dia bagi dividen, bagi dividen, bagi dividen. Kemudian dia juga melakukan right issue lagi di tahun 2023. Nah, melihat aksi korporasinya si PBRX seperti ini yang membuat saya berpikir, wah, ini apa ya? Ya mungkin ada something wrong ya di dalamnya. Karena dia right issue, dia geruk dana, kemudian dia bagi dividen ya cuma Rp1, Rp2, Rp1, Rp2, dia right issue lagi. Dia galang dana lagi, dia masukkan lagi. Nah, ini kalau saya terus terang nggak suka ya dengan manajemen yang melakukan hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman, dalam kita menganalisa laporan keuangan, kita harus menganalisa secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Tidak bisa hanya separuh-separuh, potong-potong saja. Seperti tadi ya, kalau kita lihat, laba ruginya dia kelihatannya jamin ini. Dia positif terus, profitnya naik terus ya. Tapi kita lupa menganalisa bahwa cash flow-nya ternyata bocor. Dia terus setiap tahun tuh minus. Kalau perusahaan cash flow-nya minus terus setiap tahun ya tentu lama-kelamaan modal kan perusahaannya kan. Jadi kita harus tahu mengapa kok emiten ini di suatu waktu cash flow-nya itu minus. Kita pelajari detailnya. Oh, ternyata dia cash flow-nya minus karena dia build up inventory katakanlah. Tapi build up inventory-nya karena apa? Karena dia sudah punya proyeksi dapat project untuk tahun depan. Jadi dia memang butuh inventory yang banyak. Nah, jadi sesekali itu memang boleh. Katakanlah cash flow operasinya minus. Tapi kalau itu terus dilakukan konsisten ya, minus terus, nah itu menjadi suatu sign, suatu tanda bahwa ada something wrong di dalam emiten tersebut. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.